Halo, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam video pembelajaran kita yang membahas tentang analisis dan perancangan sistem. Dalam video kita kali ini akan kita bahas materi tentang stakeholder system. Masih bersama dengan saya, Syaharullah Isa. Dalam mengembangkan satu sistem informasi, ada banyak komponen, ada banyak stakeholders yang kita libatkan. Seluruh stakeholders itu nanti akan di-manage atau diorganisir oleh seorang analisis sistem, dan komponen-komponen dari stakeholders ini nanti kemudian akan berkolaborasi dan bekerjasama secara terus-menerus hingga sistem yang kita bangun nanti itu akan siap untuk digunakan oleh user kita. Nah, stakeholder system itu sebetulnya adalah siapa? Stakeholder system itu adalah personil yang memiliki kompetensi masing-masing di bidangnya. Lalu stakeholders itu memiliki ketertarikan pada sistem informasi yang sudah ada atau ditawarkan oleh owners, atau dalam hal ini adalah pemilik dari sistem yang akan kita kembangkan. Jadi dalam hal ini stakeholder system itu bisa saja dia adalah pekerja teknis dan non-teknis. Bisa juga dia adalah termasuk bekerja dalam ataupun di luar daripada organisasi di mana sistem itu kita akan kembangkan. Dalam ilustrasi gambar yang ada di sebelah kanan slide kita ini diperlihatkan bagaimana seluruh stakeholders atau personel masing-masing memiliki kompetensi sendiri-sendiri, lalu kemudian diorganisir oleh seorang analis sistem. Setiap komponennya nanti kemudian lahirlah satu sistem yang akan kita kembangkan. Jadi diawali dari sistem owner atau pemilik dari sistem. Biasanya ini adalah berupa perusahaan atau pemilik perusahaan atau manajemen dari satu perusahaan yang meminta dibuatkan satu sistem informasi. Nah, dalam pengembangan satu sistem informasi, kemudian analisis di sini nanti akan menganalisis apa sebetulnya kebutuhan dari owner system itu, sehingga pada saat proses pengembangannya maka dia melibatkan banyak stakeholders yang lainnya. Dia melibatkan user, dalam hal ini adalah pengguna dari sistemnya nanti, dengan meminta masukan atau pendapat dari user tentang sebetulnya sistem yang akan dikembangkan itu sesuai kebutuhan daripada user itu yang bagaimana. Kemudian ada juga application programmers. Ini adalah seseorang yang nanti di dalam pengembangan sistem akan berperan sebagai building sistemnya atau yang akan membangun sistem. Ada juga network administrator yang akan mengatur jaringan sistemnya, dan ada interface design expertnya yang kita juga membutuhkan graphical expertnya supaya interface yang kita bangun nanti itu benar-benar menarik, interaktif, dan sesuai dengan kebutuhan dari owners dan pengguna atau user system. Termasuk stakeholders database administrator. Ini juga kita butuhkan. Kemudian information technology vendors sebagai teknologi yang menyediakan perangkat-perangkat yang kita butuhkan di dalam melakukan pengembangan sistem. Lalu steering committee, ini juga perlu untuk dimintai pendapat atau diminta saran tentang sistem-sistem yang akan kita bangun nanti. Nah, secara gambar bisa kita lihat di dalam gambar ini bagaimana stakeholders yang akan terlibat dalam pengembangan dan pembangunan satu sistem informasi. Sistem analysis and project management. Jadi di sini adalah sistem analisisnya yang akan
mengatur keseluruhan proyek di dalam pengembangan sistemnya. Kemudian ada sistem owners atau pemilik sistem. Ini adalah sponsor sistem informasi, biasanya bertanggung jawab atas pendanaan. Jadi dia yang menyediakan dana di dalam proses pengembangan sistem. Kemudian ada sistem users atau pengguna. Ini adalah pelanggan yang akan menggunakan atau terpengaruh dari sistem informasi pada basis reguler. Jadi dia juga akan memasukkan, menanggapi, menyimpan, dan bertukar data dan informasi. Ini bagian dari pengguna sistem. Kemudian sistem development, sistem designers di sini. Sistem designer itu adalah spesialis teknis yang menerjemahkan kebutuhan bisnis pengguna sistem dan pembatas solusi teknis. Jadi dia bertugas merancang database, merancang input, output, merancang interface, merancang jaringan, dan perangkat lunak komputer yang akan memenuhi kebutuhan. Jadi di antaranya ini yang masuk di dalamnya seperti teknisinya, kemudian database expertnya, kemudian graphical expertnya, masuk semua di sistem designersnya. Kemudian sistem builders itu adalah spesialis teknis yang membangun sistem informasi dan komponen yang didasarkan pada spesifikasi rancangan yang dirancang oleh perancang sistem tadi, yang dirancang oleh desainer sistem. Nah, di sini terlibat di dalamnya adalah programmernya, expert programming. Nah, berdasarkan proses di ini dari setiap komponen dan fungsinya, maka sistem owners itu dalam prosesnya dia masuk ke dalam sistem initiation. Jadi mencari apa sebetulnya kebutuhan, diinisialisasi apa masalahnya, lalu apa kebutuhannya, apa requirementnya, masuk dalam sistem initiation yang masih pada tahap sistem owners. Kemudian sistem analysis. Ya, di proses berikutnya adalah sistem analisis. Kemudian di sistem desain melibatkan desainernya tadi, diantaranya adalah database expertnya, kemudian graphical expertnya, kemudian networking expert, semua masuk di sini. Kemudian sistem implementation. Jadi penerapan sistemnya berarti di sini yang terlibat adalah sistem buildersnya, yaitu programmernya, ya, expert program. Nah, inilah yang masuk dalam stakeholder dalam pengembangan dan pembangunan sistem. Nah, kita lihat satu persatu siapa-siapa saja. Yang pertama adalah dalam sistem owners atau pemilik sistem, biasanya berasal dari tingkatan manajemen dan cenderung tertarik dengan keuntungan. Artinya bahwa biasanya fokus mereka sebagai pemilik sistem itu bertanya, apa keuntungan dari pengembangan sistem ini? Nah, keuntungan dari satu pengembangan sistem itu bisa didefinisikan misalnya peningkatan keuntungan perusahaan, berapa biaya yang harus diefisiensi atau pengurangan biaya yang bisa didapatkan dari penggunaan sistem itu nanti. Kemudian berapa biaya dan keuntungan dari sistem yang akan kita kembangkan. Peningkatan pangsa pasar. Jadi kalau kita sudah menggunakan sistemnya nanti, apakah pangsa pasar kita akan semakin berkembang. Kemudian ada peningkatan efisiensinya, perbaikan pembuatan keputusan, artinya apakah dengan adanya sistem yang dibuat maka manajemen atau owners itu bisa membuat keputusan yang lebih baik. Lalu berikutnya adalah apakah dengan adanya sistem itu kesalahan-kesalahan di dalam operasional atau di dalam melakukan pekerjaan itu bisa lebih sedikit lagi. Nah, kemudian bagaimana dengan keamanan data kita, keamanan sistemnya, lalu kapasitasnya yang lebih besar. Nah, itu biasanya cakupan keuntungan yang biasa dipertanyakan oleh sistem owners atau pemilik sistem. Kemudian yang kedua adalah sistem users atau pengguna sistem. Nah, sistem user atau pengguna sistem itu biasanya mereka tidak
tidak fokus kepada biaya dan keuntungan sistem, melainkan mereka lebih fokus pada fungsionalitas sistem yang disediakan untuk pekerjaan mereka dan kemudahan di dalam mempelajari dan penggunaan sistem itu tadi. Karena level dari user atau pengguna sistem ini, mereka lah yang akan nanti mengoperasikan atau menggunakan sistem yang akan kita kembangkan. Jadi contoh ya, kalau dalam satu sistem informasi akademik, maka usersnya salah satunya adalah misalnya mahasiswa, dosen, kemudian bagian administrasi akademik, bagian administrasi keuangan, itu adalah usernya. Nah, bagian-bagian user seperti ini biasanya mereka konsen pada bagaimana menggunakan sistem itu, bagaimana fungsi-fungsinya, apakah bekerja dengan baik. Lalu mereka tidak terlalu konsen atau tidak terlalu memikirkan bagaimana biayanya, bagaimana keuntungan dari sistem itu. Karena domain dari yang memikirkan tentang biaya dan keuntungan sistem itu ada di bagian owners atau manajemen. Ya. Nah, contoh penggunaan sistem internal organisasi, misalnya pekerjaan administrasi dan layanan. Jadi contoh tadi seperti bagian akademik atau bagian keuangan, ya. Staf teknis dan profesional ini pekerja pengetahuan, supervisor atau manajer menengah dan manajer eksekutif, pelanggan, kemudian pemasok, suppliernya, rekan kerja atau partner, karyawan yang bekerja di rumah atau telekomut, atau yang bekerja secara mobile, misalnya bagian sales, ya. Nah, itu beberapa contoh ya, contoh pengguna sistem dari yang berperan sebagai users atau pengguna sistem. Nah, selain ini ada tadi contoh yang saya berikan misalnya dalam sistem akademik di satu kampus ya. Jadi siapa saja usersnya? Ya, dosen, mahasiswa, bagian administrasi akademik, bagian administrasi keuangan, kemudian ketua prodi misalnya, dan sebagainya ya. Nah, kemudian masuk kita ke stakeholders yang ketiga, yaitu designer system atau sistem designers. Sistem designers itu adalah spesialis teknis yang menerjemahkan persyaratan bisnis pengguna sistem dan pembatas solusi teknis. Nah, pekerjaannya adalah mendesain database, mendesain input dan output, kemudian mendesain screen atau interface atau tampilan layar, mendesain jaringan atau networking, dan perangkat lunak komputer yang akan memenuhi persyaratan pengguna sistem. Jadi desainer sistem di sini sebatas pada level konseptual. Jadi berada pada level konseptual, karena bagian implementasi nanti dari hasil desain atau hasil yang dibuat oleh para desainer sistem itu di bagian implementasi nanti itu ada di stakeholder, yaitu builder system atau pengembang sistem. Nah, dalam hal ini di situ yang bekerja adalah programmer expert. Ya. Nah, contoh-contohnya misalnya tadi desainer database atau administrator database, kemudian arsitek jaringan atau expert networking, kemudian arsitek web untuk mendesain tampilan yang menarik, kemudian graphical expert untuk membuat interface atau antarmuka yang interaktif dan menarik, kemudian expert security system atau ahli keamanan, dan spesialis teknologi. Nah, ini beberapa ya contoh yang terlibat dalam desainer sistemnya. Kemudian pembangun sistem atau building system. Nah, di sini nanti yang berperan adalah bagian implementation. Jadi, secara proses kerja maka dia ada di bagian implementasi. Di sini adalah spesialis teknis yang membangun sistem informasi dan komponen yang didasarkan pada spesifikasi desain yang dihasilkan oleh desainer. Jadi hasil desain dari desainer sistem, para desainer sistem tadi, itulah yang kemudian diimplementasikan oleh building system di sini,
building system atau pembuat sistem tadi. Nah, siapa saja stakeholders yang ada di dalam building system itu? Misalnya programmers aplikasi, programmer sistem, programmer database, administrator jaringan, administrator keamanan, webmasternya, ya, termasuk juga adalah software integratornya yang akan mengintegrasikan perangkat lunak dengan perangkat keras jaringan dan perangkat-perangkat lunak lainnya. Nah, kemudian stakeholders yang paling penting dari semuanya itu adalah analis sistem. Jadi analis sistem ini yang bekerja terlebih dahulu sebelum stakeholders yang lainnya melakukan pekerjaan. Kenapa? Karena analis sistem ini mempelajari masalah dan kebutuhan dari sebuah organisasi untuk menentukan bagaimana data, bagaimana personil atau orang, bagaimana proses dan teknologi informasi itu bisa mencapai kemajuan terbaik untuk bisnis atau untuk perusahaan dari owners tadi. Nah, para analis sistem itu diantaranya seperti pemecah masalah. Itu perannya ya, peran analis sistem itu adalah sebagai pemecah masalah dan mencari solusinya apa, alternatif solusi masalahnya apa. Kesempatan untuk memperbaiki situasi meskipun tidak ada keluhan. Jadi artinya analis sistem bisa melihat apakah sistem itu akan kita kembangkan meskipun dari owners atau user itu belum ada keluhan. Tentu dengan melihat perkembangan dari teknologi informasi. Yang ketiga adalah petunjuk untuk mengubah situasi meskipun tidak ada orang yang mengeluh situasi sekarang. Nah, ini jadi visioner sejati seorang analis itu melihat jauh ke depan tentang perkembangan dari sistem informasi. Nah, peran analis dalam satu organisasi itu kita gambarkan seperti gambar berikut ini. Jadi ada executive management di bagian atas, yaitu pimpinannya atau dalam hal ini adalah owners-nya. Lalu di bawahnya ada financial management, support keuangannya di sini, kemudian human resource-nya atau bagian SDM-nya. Kemudian bagian operasional ada research and development, bagian pengembangan, dan peran daripada analis sistem itu ada di point information service. Jadi di bawahnya ada system development, kemudian data management, lalu ada network service, bagian jaringannya, kemudian bagian operasionalnya, ya, kemudian bagian teknisi, dukungan teknisinya ada di sini. Nah, masing-masing nantinya itu akan, misalnya di sistem developmentnya itu akan terlibat dengan misalnya financial system team keuangan, ya, sistem analysis yang bekerja di situ. Kemudian human resource system team juga masih sistem analysis dan seterusnya. Lalu unsigned developers di sini juga masih sistem analysis. Jadi kita bisa lihat komponen-komponennya ya. Jadi secara organisasi di sini, misalnya financial management ada budget, ada finance, accounting, ada purchasing, bagian pembelian. Lalu di setiap bagian di sini nanti ada juga departemen computing, ya, departemen computing di situ. Nah, nanti terakhir seperti human resource juga ada bagian departemen computing. Ini keterlibatan dari sistem analysis semua ada di sini. Ya. Nah, di sini ada keterangan untuk nomor 1, bagian di atas itu adalah owners-nya atau pemilik sistem. Kemudian di bagian nomor 2 adalah desainer dan pembangun sistem. Bagian di sini terlibat. Kemudian nomor 3 dan nomor 4 itu adalah analis sistem, desainer dan pembangun sistem. Dan nomor 5-nya ini adalah analis sistem untuk departemen komputer yang lebih kecil, masing-masing di bagian tadi. Ya, ini peran sistem analis dalam satu organisasi berdasarkan hierarki dan struktur yang ada. Demikianlah video pembelajaran kita yang membahas tentang siapa saja stakeholders dalam satu pengembangan sistem informasi. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan melalui kolom komentar dalam video ini atau bisa juga melalui forum grup diskusi kita.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.